Selamat pagi saudara-saudari. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Song Ministry kita. Dan setiap orang yang bertugas, kita nggak akan bisa beribadah hari ini kalau tidak ada tim multimedia. Tepuk tangan buat tim multimedia. Tim Usher juga, tim Usher tepuk tangan lebih kencang lagi. Dan setiap orang yang terlibat di dalam ibadah kita hari ini. Kita juga semangat bahwa pemimpin-pemimpin kita juga berada di Orlando, di World Discipleship Summit. Tapi kita nggak mau kalah untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa di surga, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kesempatan di mana kami bisa kembali mendengarkan firman Engkau. Kesempatan di mana kembali Tuhan, hati kami, pikiran kami, kehidupan kami, karakter kami Tuhan, itu bisa dibentuk kembali Tuhan. Bisa ditajamkan kembali Tuhan. Bantu pikiran kami Tuhan, bantu juga hamba-Mu Tuhan. Biarlah semua perkataan, firman Engkau itu adalah isi daripada hati Engkau. Dan itu bisa membentuk kami Tuhan. Sertai kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Amin. Kita masuk ke dalam bulan yang baru. Saya dapat kesempatan berkhotbah di minggu pertama. Lumayan pressure. Karena pemimpin-pemimpin kita lagi pergi. Bulan ini kita akan belajar melalui satu buku. Yang bukan hanya orang Kristen saja yang membaca buku ini. Jadi ada banyak banget orang yang membaca, yang menjadikan buku, salah satu buku di Alkitab ini sebagai panduan di mana mereka memotivasi orang. Bahkan mungkin ada teman-teman kita yang di luar kekristenan, mereka pakai ayat-ayat daripada buku ini. Yaitu adalah buku yang ditulis oleh Salomo, buku Amsal. Kita tahu buku Amsal adalah kumpulan daripada kata-kata pendek dari cerita yang panjang. Kita bisa kutip ayat demi ayat, kita bisa ambil dua atau tiga ayat gitu ya. Kita share ke dalam Facebook kita, Instagram kita. Dan kita bisa terlihat seperti menghidupinya. Banyak motivator yang menggunakan ayat-ayat di dalam buku Amsal juga untuk membantu memotivasi orang. Dan hari ini kita bukan hanya belajar untuk memotivasi diri kita. Karena setiap hari, setiap minggu kita bisa baca firman, tapi kita bisa berpura-pura sebenarnya kita tidak menghidupi juga apa yang kita baca. Kita bisa pura-pura posting sana sini, padahal kita juga tidak menjalankan apa yang kita share di dalam sosial media kita. Makanya bulan ini, di hari ini saya mau membuat kita tidak nyaman. Kenapa? Karena saya membuka topeng-topeng. Kita mau buka topeng-topeng kita, amin? Di mana hati atau mungkin karakter kita mau ubah, kita mau tajamkan, kita mau kembali dibentuk oleh firman Tuhan. Pura-pura adalah hal yang paling jago dilakukan manusia. Seorang aktor dibayar mahal karena jago untuk bisa acting. Tetapi manusia pada kehidupannya juga bisa tanpa dibayar, dia berakting. Gak perlu dibayar mahal-mahal, kita gak perlu dikontrak gitu ya. Di film ganteng-ganteng Sri atau di film apa yang lain di mana kita dibayar mahal untuk berakting, kita gak perlu. Saya hanya perlu pura-pura ke gereja. Saya hanya perlu pura-pura baca Alkitab saya kirim ke pembimbing saya. Saya hanya perlu pura-pura setiap hari sepertinya saya seorang Kristen, padahal saya bukan. Dan kita akan sama-sama belajar gimana caranya buka topeng ini. Di Amsal 27 ayat 17 ini adalah ayat daripada tema kita. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita sering dengar ayat ini, kita sering tahu ayat ini. Ayat ini ada di mana-mana, bahkan mungkin ada di belakang stiker mobil orang. Enggak ada ya. Tapi ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal. Dan kita akan mendalaminya. Ada beberapa jenis Amsal, saudara-saudari. Ada beberapa option daripada Amsal yang kalau kita baca nanti di dalam bulan ini, kita akan menemukan Amsal yang begitu bagus. Ini adalah Amsal paralisme sintetis. Atau Amsal di mana kata pertama yang dikatakan seperti besi menajamkan besi dikuatkan atau dijelaskan di dalam kata yang kedua.
Maka dikatakan menajamkan sesamanya. Ini berarti tentang bulan ini kita belajar tentang kita. Bulan ini kita belajar tentang satu sama lain. Bulan ini kita belajar tentang bagaimana saya di dalam jemaat itu bisa bertumbuh karena orang menolong saya. Tentang connection. Karena faktanya ada area di dalam hidup kita yang gak akan bisa lebih tajam kalau gak ada orang lain yang kasih tahu. Ada yang bisa garuk punggungnya sendiri di sini? Biasanya kita perlu alat ya. Thank you bro. Biasanya kita perlu alat untuk menggaruk punggung kita. Alatnya bentuknya kayak tangan kecil gitu ya. Kita perlu bantuan. Tapi artinya ada area di dalam hidup kita, blind spot di dalam hidup kita yang kita gak bisa lihat, tapi orang lain bisa lihat. Itulah besi menajamkan besi. Karena melalui proses ditajamkan, melalui proses diberitahu oleh seseorang, kita bisa sadar siapa kita. Yang tadinya gak tercapai di luar fellowship, di dalam fellowship kita bisa menjadi orang yang baru. Amin. Di versi AMP-nya kita baca sama-sama. As iron sharpens iron, so one man sharpens and influence another through discussions. Ada dua kata yang menarik. Dikatakan bahwa waktu kita menajamkan itu melalui pengaruh. Pengaruh siapa yang paling besar di dalam hidup kita hari ini? Influence. Seperti apa yang mempengaruhi kita? Kemarin sempat terkenal Citayam Fashion Week. Mungkin anak muda tahu. Tapi orang tua yang gak mau ketinggalan zaman juga pasti tahu. Apakah masih ada Citayam Fashion Week sekarang? Sudah bubar ya, sudah dipindahkan. Tapi pengaruh seperti apa yang kita miliki di dalam hidup kita? Siapa yang paling influence kita hari ini? Dan yang kedua dikatakan through discussion, melalui berbicara, berdiskusi. Nah hari ini kita lebih berdiskusi paling banyak sama siapa setiap hari? Apakah dengan orang-orang yang bisa membantu karakter kita atau dengan orang-orang yang tahu nggak ada gosip ini? Tahu nggak si ini begini? Tahu nggak sih si istrinya ini, si suaminya ini, si cucunya ini, kita ngurusin keluarga orang tuh. Diri sendiri nggak diurusin. Dua hal ini membentuk siapa kita hari ini. Melalui pengaruh dan melalui siapa yang paling sering kita ajak bicara. Atau di versi Complete Jewish Bible di bawah dikatakan just as iron sharpens iron, a person sharpens the character of his friend. Waktu orang ditajamkan, karakternya berubah. Tapi melalui apa tadi? Pengaruh dan diskusi. Karakter ditajamkan oleh orang lain. Mari kita lihat lebih dalam apa arti daripada besi. Saya pergi ke Pandai Besi langsung. Di kiri adalah Om Rebi sedang bergerinda ya. Bukan ya? Bukan. Itu adalah salah satu bapak-bapaknya. Di sebelah sini adalah contoh daripada pedang atau alat yang lagi digerinda. Apa sih fakta yang menarik daripada besi menajamkan besi? Makna literalnya itu sangat-sangat menarik, brother sister. Waktu besi ditajamkan, itu tidak bisa besi yang satu bergerak, besi yang satu bergerak. Itu nggak bisa. Waktu saya lihat prosesnya, besi yang ingin ditajamkan itu ditaruh. Diam. Kenapa? Saya tanya kepada pandai besinya, kenapa Pak? Karena kalau besinya sama-sama gerak, dia nggak bisa tajam Pak. Ada area yang mungkin kalau sama-sama bergerak, itu nggak presisi Pak. Tidak bisa besi menajamkan besi kalau yang satu itu tidak menaruh dirinya. Kita ibaratkan diri kita besi tadi ya. Kita nggak bisa kalau kita juga mau ditajamkan tapi juga kita mau ke tempat lain. Nggak bisa. Yang kedua, fakta menarik lainnya adalah besi waktu dipanaskan memerlukan suhu 1500 derajat Celcius agar bisa dibentuk. Artinya apa? Perlu dipanaskan. Untuk dia bisa movable.
Sebuah besi waktu dipukul langsung tanpa dipanaskan, yang ada hancur. Tapi perlu dipanaskan, artinya seseorang waktu ditajamkan oleh orang lain, perlu namanya proses diskusi yang mungkin agak panas. Mungkin gak suka, mungkin waktu dibilang, bro, saya lihat kamu bisa bertumbuh di hari ini. Enggak bro, panas tuh. Enggak bro, saya gak begini. Kita merasa, dan kita mengeraskan hati kita. Dan fakta berikutnya adalah waktu besi itu ditempa. Saya tanya, Pak, berapa kali besi ditempa sampai bisa jadi seperti ini, Pak? Oh, mungkin 300 kali, Mas. 300 kali ditempa. 300 kali dipukul. Dan itulah makna daripada besi, menajamkan besi. Ditaruh, dipanaskan, dan ditempa. Prosesnya dipanaskan dulu, ditempa lagi, dipanaskan lagi, ditempa lagi, sampai jadi seperti yang diinginkan oleh si pandai besi. Setelah jadi, dicelupkan kepada air atau mungkin dicelupkan kepada oli. Tapi setelah itu ditempa lagi, brother sister. Dipanasin lagi. Prosesnya sangat lama. So apa poinnya? Butuh kesepakatan waktu kita mau ditajamkan sama orang. Butuh kesepakatan, butuh humility. Butuh kerendahan hati waktu kita mau ditajamkan oleh orang. Mudah gak kita membimbing orang yang sombong? Siapa yang berhasil membimbing orang dan dia tetap sombong, terus kita bilang berhasil tuh bro? Gak ada. Kalau orang berhasil dibimbing berarti dia punya kerendahan hati. Waktu kita terus menerus dipanaskan, prosesnya gak gampang. Ini adalah tentang bagaimana penghajaran dilakukan. Apa sih lawan kata daripada tajam? Lawan katanya adalah tumpul. Atau kalau kita bicara soal besi, itu bicara soal berkarat. Waktu besi tidak diproses, besi tersebut tumpul, mudah retak, dan gak kepakai. Hati-hati saat kita tidak lagi ditajamkan melalui sesama orang percaya, sesama murid Tuhan, melalui pembimbing rohani, melalui jemaat, melalui diskusi mengenal firman Tuhan, kita bisa menjadi tumpul. Tanda-tanda diri kita sudah tumpul itu apa? Kita hidup seperti Kristen yang ateis. Apa sih Kristen yang ateis? Kita percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat dan hidup jalan kebenaran. Pokoknya panjang segala macam kita jelasin tuh. Tetapi hidupnya tidak menunjukkan bahwa kita percaya. Hidup kita tidak menunjukkan bahwa kita percaya sama Tuhan. Itu tanda yang pertama. Tanda kedua, tidak ada lagi pertobatan. Tidak ada lagi yang namanya keinginan untuk bisa berubah. Kita jadi murid Tuhan, kita gak bertobat. Cuma sekali. Sebelum kita menjadi murid Tuhan, kita bertobat sampai akhir hidup kita. Tanda berikutnya, tumpul, kita membandingkan hidup kita kepada orang lain, bukan firman Tuhan. Tumpul, fokus kepada komitmen Tuhan kepada diri sendiri, tapi komitmen kepada Tuhan, boro-boro. Tuhan harusnya begini buat saya. Tuhan harusnya melakukan ini buat saya. Tuhan harusnya komit sama saya. Pertanyaannya, kita komit gak sama Tuhan? Tumpul artinya datang kepada Tuhan saat keadaan sulit aja. Waktu sulit, kita sakit, kita nyanyi lagu rohani. Waktu kita lagi bahagia, kita nyanyi lagu, bisa jadi rohani juga ya. Tapi hati kita gak ada buat Tuhan. Apakah kita tumpul hari ini? Waktu besi menajamkan besi gak akan gampang, saudara-saudari. Pasti digoncangkan. Apa yang digoncangkan? Pride-nya. Harga diri bro. Saya seorang Batak. Horas yang Batak. Wah ini banyak yang Batak ya. Harga diri nomor 1. Dulu. Dan itu paling susah dibentuk. Dikasih tahu orang rasanya diinjak-injak. Betul apa enggak? Dikasih tahu orang, umur lu lebih muda dibanding gue masih punya banyak pengalaman dibanding lu. Dikasih tahu orang, kita lihat jabatan dia. Siapa jabatan lu?
Berapa duit lu? Secantik apa istri lu? Enggak ya? Kita pilih karena harga diri. Waktu dipanaskan, itu hati kita itu rasanya nggak enak. Waktu dihancurkan, kebiasaan lama kita itu rasanya nggak enak. Dan waktu dibengkokkan, waktu ditempa ke arah Yesus Kristus, nggak gampang. Jadi poin pertama saya, untuk seseorang karakternya bisa diubahkan dan ditajamkan. Yang pertama adalah kita harus initiate. Kita harus berinisiatif, kita harus mau ditaruh. Kita harus komit. Kita mau, kita rela. Rela untuk dibentuk, karena kalau kita nggak rela, susah. Butuh yang namanya kemauan, butuh yang namanya humility. Di Amsal 27 ayat 19 dikatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Sebagai manusia, kita suka nggak sadar siapa kita sebenarnya. Kita suka tidak sadar posisi kita sekarang berada, makanya kita butuh orang lain. Tapi gimana sih caranya untuk kita bisa tahu siapa kita sebenarnya, untuk tahu karakter kita sebenarnya? Sebenarnya mudah. Pernah nggak kita dengar orang bicara, maafkan saya lagi nggak oke hari ini karena keadaan lagi kurang bagus. Atau saya bukan diri saya hari ini, sorry ya, tadi saya marah-marah, saya bukan diri saya. Karena keuangan lagi nggak oke. Atau maaf saya nggak bisa datang ibadah, karena kayaknya saya lagi nggak mood. Kita harus sadari bahwa itu justru sebaliknya. Karena semua hal yang sedang baik-baik saja di dalam hidup seseorang, kita tuh nggak lagi melihat karakter dia sebenarnya. Kapan kita bisa melihat karakter orang sebenarnya atau karakter kita sebenarnya? Waktu, keadaan tidak mudah. Waktu ditempa, waktu dipanaskan, siapa kita? Mari kita tanyakan sama diri kita, siapa kita sebenarnya hari ini? Jujur. Setelah kita mau untuk bisa akui siapa kita hari ini, pertanyaan kedua adalah, mau nggak kita ditajamkan? Mau nggak kita dibentuk? Jangan bicara ditajamkan dulu deh. Tapi kamu mau jujur nggak sama diri kamu? Kamu siapa? Jujur, vulnerable, terbuka, bro, saya seperti ini. Mungkin ada area di mana kita masih pura-pura hari ini, masih pakai topeng. Mungkin ada area di mana kita masih sembunyikan, dalam-dalam. Bahkan galiannya itu ada 9 kali galian di dalam hati kita. Di mana kita simpan karakter kita sebenarnya. Kita nggak mau orang tahu. Tapi bagian itu tidak akan bisa ditempa, brother sister. Karena siapa mengindahkan didikan, di Amsal 10 ayat 17, menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa mengabaikan teguran, tersesat. Kalau kita tidak segera jujur, sebenarnya kita sedang jalan ke arah yang tidak jelas di dalam hidup kita. Sesat bukan berarti kita ikut aliran yang tidak benar. Sesat artinya kita datang ke gereja setiap hari Minggu, tapi kita nggak tahu tujuan kita ngapain di sini. Kita baca firman Tuhan, kita kirim ke dalam grup, tapi kita nggak tahu siapa kita hari ini. Kita lupa identitas kita hari ini. Itu sesat. Cara iblis paling sering menipu manusia adalah dengan identitas. Kita pikir kita Kristen. Kita merasa kita Kristen. Tapi padahal hidup kita jauh. Mari kita buka siapa diri kita. Mari akui siapa diri kita hari ini. Berani jujur karakter kita hari ini. Mana yang perlu diajar? Mana yang perlu dipanaskan? Mana yang perlu ditempa? Yang kedua adalah waktu kita mau dipanaskan, itu rasanya tidak akan enak. Tapi kita harus siap. Waktu dipanaskan butuh yang namanya berulang kali. Bahkan tadi dibilang 300 kali dipanaskan, dipukul lagi. Diperlukan yang namanya kesiapan, keteguhan, komitmen. Tapi gak apa-apa. Kata Tuhan di Amsal 27 ayat 5-6. Lebih baik, dia bilang.
Teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saya mengasihi dia sih dalam hati kita gitu ya. Tapi kita nggak pernah negur orang itu atau kita nggak pernah ngasih tahu orang itu. Kita tahu orang itu lagi mengarah kepada maut tapi kita diam aja. Lebih baik teguran yang nyata-nyata dibilang. Di ayat 6-nya, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Teman yang baik adalah teman yang berani kasih tahu siapa kita sebenarnya. Di dalam jemaat, punya nggak kita teman seperti itu? Atau kita cuma punya teman yang sukanya sugar coating? Apa sugar coating itu? Bicara yang manis, di belakang dia bicara yang pahit. Bicara yang manis, bicara yang baik-baik, padahal dia tahu apa area yang kita perlu bertumbuh. Teguran yang nyata-nyata bukan berarti depan banyak orang kita menegur. Melainkan dengan motif nyata karena kita mengasihi, bukan untuk menjatuhkan atau mungkin mau balas dendam. Makanya kita tegur orang depan orang kan. Kita cari, kita tahu nih orangnya ya. Kita tunggu sampai rame baru kita tegur gitu. Biar dia tahu nih, rasanya ditegur di depan banyak orang. Bukan begitu teguran nyata-nyata. Tetapi teguran nyata-nyata adalah waktu kita tahu kenapa kita menegur orang itu, apa motifnya. Saya adalah seorang bapak baru, anak saya Ruby namanya, dia mau umur 1 tahun. Tapi badannya seperti 3 tahun. Karena banyak makannya. Dulu ya, saya pikir ya, kalau misalkan saya ditegur sama orang tua saya sebagai orang anak ya, seorang anak. Saya nggak suka yang namanya teguran. Saya hindari yang namanya teguran. Kalau bisa kayak, kalau jalan setelah pulang sekolah itu, saya cari jalan yang menghindari 2 monster bagi saya dulu. Karena pasti ditegur, karena pasti dikasih tahu, udah gitu tegurannya itu lagi. Tetapi itulah yang kita perlukan, brother sister. Saya bersyukur hari ini, banyak teguran yang membentuk saya. Seorang bapak waktu anaknya mungkin kelas 4 SD, mungkin ada kita di sini yang punya anak masih SD. Waktu anak kita tiba-tiba memukul temannya. Bagus nak kamu menempa anak itu, bukan kan? Bagus nak, teruskan berkali-kali 300 kali katanya Robert tuh tadi. Waktu ada anak kita memukul orang lain, berarti ada kesalahan yang dilakukan. Pasti sebagai seorang bapak atau sebagai seorang ibu, kita menegur anak kita. Betul kan? Itulah yang dilakukan Tuhan. Dan itulah yang harusnya kita lakukan di dalam jemaat. Waktu dipanaskan dan dibentuk, besi akan mengalami perubahan. Sama halnya dengan kita, saat teguran masuk, saat masukan ada, pengetahuan kita, keduniawian kita diganti jadi baru. Yang gak nyaman tadi itu, prosesnya, itu adalah proses dibentuknya cara kita berpikir. Bisa jadi kita banyak tahu hari ini. Bisa jadi kita pintar. Bisa jadi kita punya segudang pengalaman. Tapi mungkin itu bukan tentang apa yang benar. Makanya kita butuh sumber pengetahuan dari dunia. Itu biasanya membawa pembenaran dalam diri. Saya pernah mengalami ini. Saya nggak perlulah pakai caranya firman. Sis, saya tuh udah lebih tahu dibanding kamu. Umur saya tuh 40, kamu 20. Kamu tahu apa? Tapi ini firman Tuhan. Enggak, kamu nggak tahu apa-apa. Kita membenarkan diri kita. Tapi sumber kebenaran sejati membawa pembenahan diri. Dibenahi dirinya. Diubah cara pikirnya. Ditajamkan artinya bukan hanya kita berhenti melakukan dosa, namun mempunyai pengertian juga di dalamnya. Percuma kalau kita hari ini berhenti marah-marah, tapi di dalam hati masih simpan dendam, percuma. Percuma kalau hari ini kita mungkin, kita perokok berat, kita berhenti, tapi demi moral. Bukan karena Tuhan. Pertobatan itu tentang metanoia. Pertobatan bukan tentang apa yang dilihat dari luar, pertobatan tentang apa yang ada di dalam hati kita, bisa berubah menuju kepada Tuhan. Yang Tuhan mau saat kita ditajamkan, kita terus menerus tahu siapa identitas kita. Untuk terus menyangkal diri. Tuhan kasih tahu syarat mengikut dia. Waktu di Lukas 14 ada orang berbondong-bondong ikut dia gitu ya.
Karena ada banyak keajaiban yang dilakukan Tuhan. Tuhan dipanggil seorang rabi karena pengajaran yang luar biasa. Tuhan dipanggil seorang tabib karena penyembuhan yang dilakukan sama Tuhan. Luar biasa. Tapi Tuhan berpaling kepada orang-orang tersebut. Mungkin ribuan orang karena banyak orang berbondong-bondong. Dan Tuhan katakan, ini syarat menjadi muridku. Salah satunya apa? Penyangkalan diri. Sangkal dirimu. Sangkal siapa dirimu yang lama. Jadilah baru. Kalau tidak, kita nggak bisa jadi murid Tuhan. Saya hargai pemimpin-pemimpin grup di dalam jemaat. Tepuk tangan dulu buat pemimpin-pemimpin. Mereka senantiasa membantu membuat wadah di mana kita dibentuk. Ada PDG, ada pembimbingan rohani, kadang-kadang ada pendalaman Alkitab yang lebih lagi. Itulah wadah yang kita bisa dipanaskan dan ditajamkan. Jangan hindari. Kalau hari ini kita melihat hal tersebut sepele, ngapain PDG tiap minggu lagi? Mending gue pergi nonton Pengabdi Setan. Bener jadi pengabdi setan dia. Gak heran kita tumpul hari ini. Jangan heran diri kita gak berubah. Jangan heran orang kita gak mau ditajamkan juga. Tidak heran karakter kita tidak makin mirip dengan firman. Gak heran karena kita PDG pun kita hindari. Ada orang belajar Alkitab, kesempatan di mana kita bisa duduk, kita juga kembali belajar lagi, membantu orang lagi, kita menghindar. Kita nikmati kepura-puraan kita. Mari berubah, stop pembenaran diri. Mulai pembenahan diri. Poin yang ketiga dan terakhir, optimize and nourish. Optimize, mengoptimalkan rancangan Tuhan dan memelihara, terus ditempa dan memelihara. Dikatakan di Amsal 10 ayat 30 dan juga 20 ayat yang ke-7, orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Waktu kita terus-menerus mengalami penempaan di dalam karakter kita, kita tidak lagi mudah terombang-ambing. Kita firm, kita tahu apa yang harus diputuskan, kita tahu tujuan kita kemana. 20 ayat 7, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Di saat seseorang terus memelihara komitmen untuk dibentuk, dikatakan bahwa keturunannya akan berbahagia. Bukan tentang harta, bukan tentang jabatan, bukan tentang duit saya cukup buat 7 turunan, amin. Tapi berbahagia yang dimaksud oleh Amsal ini adalah sukacita. Bukan kesenangan. Sukacita dan kesenangan beda. Artinya adalah bagaimana kita bisa melihat anak cucu kita juga cinta Tuhan. Siapa yang mau anak cucunya cinta Tuhan? Semua orang mau. Saya juga mau. Cita-cita terbesar saya adalah Ruby bisa cinta Tuhan. Enggak ada yang lain. Saya pelayanan di kampus, ministry, anak-anak muda. Susah diaturnya. Tapi saya bicara sama puluhan anak muda. Faktanya mereka lebih tidak terinspirasi. Mereka memilih untuk meninggalkan Tuhan karena mereka gak terinspirasi dari orang tuanya. Mau itu yang Bible study, sedang belajar Alkitab, mau itu yang udah murid lama, dia udah berada di dalam jemaat. Mereka meninggalkan Tuhan karena mereka nggak melihat. Oh, orang tua saya seperti ini. Ya udahlah. Hati-hati. Kita bisa menjadi orang yang justru menumpulkan satu sama lain, bukan menajamkan satu sama lain. Ini kalau kita tumpul. Di sini, di kanan ini adalah hard drive atau tempat menyimpan data di tahun 1950-an sebesar 5 megabyte. USB sekarang minimal berapa megabyte? Minimal 64, segini. Ini 5 megabyte kita harus naikin ke mobil. Terus kita mau kirim data, kita mau kirim, tadi fotonya di gereja, mau dong? Oke bro. Kita kirim tuh pakai hard drive itu.
Bayangkan kalau kita hari ini sama juga, kekristenannya sama dengan ini. Apa yang kita simpan sekecil ini aja, sebesar ini. Kita nggak mau mengambil lebih banyak informasi dalam firman Tuhan. Kita mungkin masih pakai hidup kita yang lama, pakai cara kita yang lama. Kita mungkin masih mau hidup di tempat atau di karakter kita yang lama. Di kanan, ini adalah standar keselamatan. Kita tahu Dufan ya, wahana Dufan ya. Ini standar keselamatan wahana pada tahun 1965. Siapa yang mau naik ini? 1965, untung saya lahirnya bukan tahun itu ya. Tapi lihat senyum yang sangat bahagia itu. Gak tahu pikirannya apa. Bayangkan kalau kita tetap stay di dalam karakter kita yang lama, kita gak mau ditempa. Gak heran juga kita mudah jatuh ke dalam dosa. Sama seperti ini. Gampang jatuh. Mudah sekali jatuh. Hari ini kita lebih gampang balik lagi kepada karakter kita yang lama ya karena mudah jatuh. Kita nggak bertumbuh, kita nggak ditempa, kita nggak punya inovasi karena kita tidak ditajamkan satu sama lain. Intinya ini, brother sister. Dari segudang Amsal yang diberikan, yang kita bisa baca, segudang kebijaksanaan, segudang hikmat yang dikasih. Sebenarnya ada satu dasar atau kata kunci yang sangat penting. Dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tajam artinya takut dan hormat akan Allah. Makin tajam, makin takut kita sama Tuhan, makin hormat kita sama Tuhan. Makin tajam, kita makin mencintai firman Tuhan. Makin tajam bukan kita makin pintar, tapi kita makin rendah hati. Bukan hanya makin tahu, tapi makin mengerti. Itu tajam. Bayangkan bagaimana kita bisa ditajamkan kalau nanti kita tidak mau membuka diri juga. Kalau kita nggak mau diubahkan sama Tuhan, boro-boro dipukul dan dipanaskan, kita akan lari, kita nggak stay. Area dalam hidup kita nggak bakal tajam karena kita nggak diam untuk bisa mana area yang sayang bisa ditumbuhkan. Bayangkan bagaimana kehidupan kita, kehidupan Anda dan saya bisa jadi contoh. So, nomor satu adalah initiate. Ambil langkah untuk mau dibentuk. Bersedia. Penuh kerelaan. Yang kedua adalah siap. Ready. Selalu teguh dengan semua arahan dan masukan. Waktu besi dipanaskan dari bentuk, prosesnya gak akan nyaman. Tapi teguhlah dalam prosesnya. Pegang yang namanya komitmen, kita mau dibentuk sama Tuhan. Sebulan ini kita mau terus belajar bagaimana satu dengan yang lain. Kita bukan cuma datang memanaskan kursi gereja, tapi kita memanaskan satu sama lain. Bukan tiba-tiba membuat orang lain marah ya. Tapi kita mau ditajamkan. Terakhir, optimize and nourish. Optimalkan rancangan Tuhan setelah kita dibentuk dan dipelihara. Peliharalah karakter itu agar kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Faktanya, brother sister, Salomo dengan segala kemegahannya, dia tidak memelihara hidupnya. Dengan ribuan amsal, ribuan puisi, ribuan nyanyian yang Salomo berikan, apa akhir daripada hidupnya? Dia tidak memelihara hidupnya. Mari pelihara agar kita tidak mengalami kemunduran. Mari terus mau diproses di dalam jemaat satu sama lain, menajamkan, terus mau dipanaskan, ditempa lagi. Ratusan kali gak apa-apa, saya mau dibentuk. Tajam, identik dengan berani. Saya berani dibentuk. Tajam itu berintegritas, tidak pelimpang. Tajam, gak ambigu, dia tahu mana pilihannya. Tajam adalah takut dan hormat akan Tuhan. Tajam artinya mencintai firman dan bertumbuh di dalamnya. Tajam adalah seharusnya saya dan juga Anda
Semua kita di sini di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, tapi biarlah firman Engkau terus bertumbuh dalam hati kami Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak area mungkin yang kami tidak mau atau mungkin kami malu Tuhan. Kami malu sudah sangat tumpul Tuhan. Mungkin banyak area dalam hidup kami Tuhan, kami tidak terbuka. Mungkin banyak area dalam hidup kami Tuhan, kami tidak mau ditumbuhkan karena kami nyaman Tuhan. Kami suka Tuhan, karakter kami yang lama. Tapi bantu hati kami Tuhan. Agar firman Engkau bisa mengubahkan kami. Agar kasih-Mu bisa mengubahkan kami. Dan kami satu sama lain di sini Tuhan, menajamkan satu sama lain. Di mana seperti besi menajamkan besi. Kami rela Tuhan ditaruh. Kami rela dipanaskan. Dan kami mau ditempa di dalam hidup kami. Biarlah Engkau berjalan terus bersama kami Tuhan. Dan biarlah kami terus mau mengusahakan Tuhan. Hati kami terus melihat kepada Engkau. Sertai kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan mengucap syukur. Amin.